apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Dan pemirsa, malam hari ini kita mengangkat tema berbicara politik itu asik. Tentu saja untuk membahas hari ini saya tidak sendiri. Sudah bersama saya di studio. Saya perkenalkan yang pertama dengan Bapak Dr. John Rete Alfri Sandi Esos MSI. Beliau adalah dosen di Universitas Palangkaraya dan juga praktisi pengamat politik. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Oke. Kemudian di ujung sebelah sana ada dengan Bapak Dr. Krisno Hadi SIP MSI. Beliau adalah dosen di Unkri Palangkaraya. Beliau juga pengamat politik dan praktisi politik juga. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam, Mbak Olis, baik. Terima kasih sudah hadir. Kenapa saya mengatakan praktisi kemudian pengamat politik? Karena malam hari ini kita akan ngobrol seperti apa Bapak-bapak sekalian melihat perpolitikan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Karena kan kita sudah memasuki tahun politik. Pemirsa, politik, demokrasi berjalan beriringan. Tapi terkadang masih banyak orang menganggap bahwa politik itu kotor. Nah, kita ingin mengetahui seperti apa sebenarnya politik, kemudian seperti apa kita harus berdemokrasi. Sekarang memasuki yang namanya, kita melihat sekarang adalah tahun politik. Banyak pergolakan, kemudian banyak kejutan-kejutan dari aktor politik itu sendiri. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya Olivia Teja. Inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita ingin mendengar pendapat dari masing-masing narasumber di sini. Seperti apa mereka melihat saat ini demokrasi di Indonesia, kemudian di Kalimantan Tengah. Nah, bersinggungan selalu dengan politik, tetapi ada kalanya orang mengatakan jangan politik itu kotor. Nah, seperti apa tanggapannya? Dari Pak John Rete dulu, UPN. Iya, kalau kita bicara tentang politik ya, politik itu kan ada dasarnya, filosofisnya adalah bagaimana seseorang itu bisa mengatur, mengendalikan orang lain itu melakukan apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan itu secara umum seperti itu. Mempersuasi orang lain. Tujuannya apa? Adalah membawa orang untuk bisa digerakkan ke arah kebaikan, kemaslahatan. Jadi mengajak orang untuk bisa masuk ke dalam tata kehidupan bersama yang baik, yang sejahtera, yang bermartabat, seperti itulah paling tidak konsepnya. Nah, hanya persoalannya pada waktu kita bicara tentang politik, hakikat dari politik itu adalah kekuasaan, power. Jadi pada waktu kita bicara tentang kekuasaan atau power itu yang tentunya terkait dengan sumber daya yang terbatas yang diperebutkan, maka kemudian untuk meraih kekuasaan itu orang-orang tertentu kadang-kadang kemudian mengabaikan terkait dengan tujuan hakikat dari kenapa politik itu diperlukan dalam mengelola negara. Nah, sehingga akhirnya ada kelompok-kelompok tertentu yang mempergunakan menuju kepada kekuasaan itu sendiri dengan menggunakan cara-cara yang tidak semestinya dilakukan. Nah, itulah yang kemudian melahirkan satu stigma negatif akhirnya Pak. Orang jadi, apatis ketika berbicara berpolitik. Ya, itu yang menyebabkan ada kelompok yang kemudian memanfaatkan kondisi itu untuk memenangkan pertarungan meraih kekuasaan, sehingga kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah saja gitu. Padahal pada waktu kita bicara tentang politik sejatinya tidak seperti itu. Karena dalam konteks politik itu kan pasti identik dengan konteks mengelola negara. Jadi kekuasaan mengelola negara, tujuan orang membentuk negara itu adalah bagaimana
bagaimana masyarakat yang sebagai bagian dari komponen negara itu bisa mencapai kesejahteraannya melalui dia berada di dalam negara itu. Nah, ini yang jadi persoalan. Oke, saya bergeser ke Pak Kris dulu. Saat ini kan orang melihat politik itu sebenarnya oknum ya Pak ya? Iya. Orang mengatakan berpolitik praktis, kemudian ada politik kebangsaan, kemudian ada politik identitas. Kita ambil contoh, Pak Jokowi aja sudah dikatakan memasukkan politik praktis ke istana. Padahal kan beliau sebagai, kalau pengamat politik mengatakan, beliau kan punya hak untuk mendorong hal yang seperti Bapak tadi mengatakan, Pak John mengatakan, hal yang mengarah kebaikan. Bagaimana Bapak melihat ini? Ya, terima kasih Mbak Alicia. Yang pertama saya kira harus dilihat bahwa konteks politik itu memang diadakan untuk meraih kekuasaan. Nah, itu ada gium bahwa belajar tentang politik adalah belajar tentang kekuasaan. Nah, tetapi juga tidak terbatas dengan itu sebenarnya. Ada banyak sekali varian dalam konteks kita mempelajari politik. Bisa tentang negara, bisa tentang sistemnya. Nah, sistem ini ada yang disebut sebagai sistem demokrasi, macam-macam. Nah, konteks kita hari ini adalah bahwa kenapa kemudian politik itu disebut sebagai politik dalam konteks yang stigma negatif, karena kita masih melihat pada konteks proseduralnya. Dalam artian kita tidak melihat substansinya apa. Padahal politik itu misalnya dia berbicara tentang etika politik, kemudian juga tentang akuntabilitas, berbicara tentang partisipasi dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat lebih ke substansinya bahwa politik tidak akan dipandang menjadi negatif. Nah, yang terjadi hari ini elit politik kita itu lebih cenderung membawa konteks politik ke konteks yang proseduralnya. Ya, prosedural itu dalam artian berbicara tentang meraih kekuasaan semata, mempertahankan kekuasaan, melanjutkan kekuasaan. Nah, kan begitu, sehingga akhirnya orang, warga negara kemudian memandang bahwa untuk apa terlibat langsung dalam konteks politik, ikut pemilu dan sebagainya, toh kita tidak punya apa-apa juga. Nah, toh yang enak nantinya elit politik di sana. Oke, saya bergeser ke Pak Jan. Pak Jan, saya tuh sering mendengar teman-teman di luar sana berkata, kalau saya belum siap dijadikan calon nih, anggota legislatif aja kita ambil di sini. Saya belum siap karena melihat di dalam itu, khususnya di dalam partai politik seperti itu, keras. Seperti tadi pencapaian yang dilakukan itu melakukan berbagai cara. Nah, supaya mengembalikan stigma negatif seperti Bapak tadi katakan, itu menjadi sesuatu yang memang harusnya tidak seperti itu. Ya, dalam konsep politik itu kan sebenarnya atau pemahaman oknum individu yang kurang paham, Pak. Ya, artinya kan pemahaman individu itu kan lahir dari melihat kondisi faktual yang terjadi dalam arena politik praktis, sehingga kemudian misalnya Carl Smith saja katakan misalnya politik itu adalah alat untuk membedakan kawan dan lawan. Ada ahli yang lain mengatakan politik itu adalah harta kekuasaan dan tahta dan lain-lain. Seolah-olah konotasi-konotasi itu menunjukkan bahwa politik itu menjadi bermakna tidak baik. Padahal tadi sejatinya politik itu pada dasarnya adalah bagaimana menciptakan satu tatanan kehidupan manusia, masyarakat dalam satu negara itu untuk bisa menjadi sejahtera. Nah, persoalannya sekarang adalah pada saat kemudian dalam praktek politik dalam satu penyelenggaraan kekuasaan negara ataupun dalam praktek politik dalam satu sistem negara, misalnya saja dalam sistem demokrasi di Indonesia itu, pada saat kita melihat ternyata praktek-praktek itu kan ternyata berbeda dengan semestinya sejatinya. Dengan teorinya, Pak. Ya, makanya kan para kaum filosof mengatakan bahwa semestinya yang mengelola negara ini, memimpin negara ini adalah para filosof begitu. Karena di dalam pandangan para filosof itu negara itu dikelola sesuai dengan paham bagaimana keadilan itu bisa diterapkan, kesejahteraan itu bisa diwujudkan, sehingga pada saat orang memegang kekuasaan itu maka orang punya satu pandangan bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama di dalam satu kehidupan negara.
Nah, persoalannya hari ini adalah pada saat kita bicara tentang pengelolaan negara ini kan tidak semua kemudian orang-orang yang terlibat dalam kegiatan politik, baik dari masyarakat biasa sebagai yang memiliki hak untuk memberikan suara politiknya, dan kemudian para elit yang menduduki jabatan-jabatan kekuasaan politik kadang-kadang memberikan tampilan di dalam arena publik itu dengan sesuatu yang kemudian menjadi bagian yang dicontoh oleh masyarakat begitu. Persoalannya, salah kalau masyarakat melihat itu bukan seperti teori yang dikatakan itu. Oke, saya potong Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, karena Bapak tadi mengatakan bahwa seharusnya mereka kalau mengambil dari filsuf tadi kan seperti itu idealnya. Nah, bagaimana supaya teman-teman yang terjun ikut dalam pemilihan atau kontes politik pemilihan ini mereka paham Pak? Jadi tidak kehaditan, tidak dadakan. Iya, artinya pada waktu kita bicara tentang tidak hanya petugas partai Pak. Iya, artinya pada waktu kita bicara dalam satu ketentuan yang secara tidak hanya normatif tapi juga bicara tentang substansial atau formal tapi juga substansial, maka sesungguhnya ada satu kesadaran bersama yang harus dibangun di dalam masyarakat, di dalam seluruh komponen masyarakat dalam satu negara. Dan kemudian ada satu langkah untuk membangun satu sistem politik yang menuju ke arah itu adalah para pihak, masyarakat dan semua komponen itu memiliki kesadaran. Sesungguhnya pada saat kita bicara tentang mengelola negara, pertanyaannya pada saat kita ingin menjadi bupati, jadi gubernur, kita itu menginginkan apa gitu? Apakah kan kita hanya menginginkan bahwa kekuasaan itu menjanjikan sesuatu yang kemudian secara banyak hal menguntungkan kepada kita, atau kekuasaan yang kita raih itu adalah sebagai wahana atau jembatan untuk kita memberikan pelayanan kepada masyarakat? Tapi persoalannya hari ini kan kita itu kan lebih banyak mendiskusikan, lebih banyak menyatakan secara secara faktual, terlihat. Ya, dalam pembicaraan, dalam retorika, tapi kemudian pada saat kita memegang kekuasaan itu, karena memang sesungguhnya dalam pengelolaan kekuasaan itu ada banyak kepentingan di dalamnya. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan itu akan mempengaruhi para pengambil keputusan atau kebijakan. Nah, disitulah sebenarnya penting adanya satu moralitas. Jadi para pemegang kekuasaan itu dia dibekali dengan satu konstruksi berpikir yang dibingkai dalam satu konstruksi moral yang tinggi. Berarti kan harus ada sebelumnya pengembangan peningkatan SDM. Jadi tidak hanya bagaimana memenangkan suatu kontes. Iya, artinya kan seperti ini, di Republik kita ini kan banyak orang pintar, orang cerdas, tapi ternyata juga banyak persoalan-persoalan yang menyangkut kepada kasus hukum. Artinya pada saat kita bicara tentang bagaimana mengelola negara ini tidak hanya membutuhkan orang pintar saja, tapi dia membutuhkan orang yang memiliki karakter. Jadi konsep negarawan itu juga hadir pada saat dia juga berada dalam posisi sebagai seorang politisi. Saya bergeser dulu ke Pak Kris. Pak Kris, bagaimana Bapak sekarang melihat demokrasi kita saat ini? Di Indonesia khususnya, kemudian kita mengerucut ke karakternya. Apakah ada peningkatan atau ada degradasi atau stagnan pengertian masyarakat publik tentang demokrasi, kemudian pelaku dalam tanda kutip eksekutif, seperti apa? Persoalannya saya kira tidak terletak pada demokrasinya, tapi terletak pada individu yang menjalankan demokrasi itu. Nah, hari ini kita melihat bahwa kecenderungan demokrasi kita itu malah jalan di tempat, saya kira stagnan. Ya, kenapa? Karena demokrasi itu sekarang ditunggangi oleh kepentingan, misalnya kepentingan oligarki, baik itu ekonomi, baik itu politik. Nah, sehingga apa? Demokrasi kemudian tidak bisa menjadi instrumen untuk melakukan pendidikan politik bagi generasi-generasi selanjutnya. Itulah sebabnya kemudian menjadi persoalan adalah ketika
kita melihat banyaknya kalangan intelektual, orang-orang muda yang cenderung untuk tidak memilih jalur politik sebagai jalur karirnya, tapi memilih jalur yang lain di luar itu. Nah, maka kemudian mereka berpikir bahwa tadi disebutkan, oh saya tidak siap misalnya masuk ke politik, ya, karena persoalan macam-macam, baik itu finansial, baik itu mentalnya dan sebagainya. Padahal kalau dari awal pendidikan politik itu jalan, saya kira baik itu sumber daya manusianya, kemudian juga dari konteks finansialnya itu tidak menjadi persoalan. Tetapi kan demokrasi dan politik ini membutuhkan modal, Pak. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Membutuhkan modal karena kita menggunakan sistem terbuka, sehingga dia menjadi komersil. Ya kan? Terbuka itu dalam artian konteks baik itu pemilihannya maupun kemudian sistemnya juga membuka harapan bagi siapapun yang punya kemampuan finansial yang lebih itu bisa masuk ke sana, bersaing di sana. Kalau SDM tersebut seperti Bapak katakan tadi kurang dalam tanda kutip tidak mumpuni untuk tidak itu. Dalam konteks tidak mumpuni juga bukan seorang negarawan, tapi disebutkan juga tidak punya kemampuan untuk berpikir bagaimana mengelola negaranya supaya menjadi lebih baik. Gitu. Kalau Bapak sendiri melihat untuk Kalimantan Tengah sendiri seperti apa sekarang? Sebentar lagi kita maju nih Pak, teman-teman kita maju di 2024. Ini kan menjelang tahun politik ya. Nah itu yang kemudian menjadi juga persoalan bahwa ketika dalam 1-2 tahun menjelang tahun politik, maka euforia politik itu seolah-olah menjadi bahan perbincangan sehari-hari. Padahal kalau kita berbicara politik itu adalah kehidupan sehari-hari. Tidak harus menunggu 1-2 tahun menjelang pemilu, menjelang pilkada misalnya. Karena tadi selama ini adalah rutinitas politik kita itu tidak berjalan dengan baik, pendidikan politik juga tidak berjalan dengan baik, tidak dilakukan setiap hari oleh lembaga-lembaga demokrasi, misalnya partai politik tidak menjalankan itu. Padahal kalau dia menjalankan konteks demokrasi itu dengan baik, pendidikan politik dengan baik, maka barangkali saya kira akan banyak terjadi orang-orang yang punya intelektual baik, SDM yang baik, intelektual yang baik untuk karakter tadi. Betul. Itu saya kira. Kelemahan sekarang ini partai politik tidak menjalankan pendidikan politik dengan baik. Hanya merekrut dadakan, sehingga yang kemudian muncul menjadi calon anggota legislatifnya adalah orang-orang instan. Orang instan yang direkrut baru sehari 2 hari mendaftar lalu diterima. Mereka tidak dikader dengan baik dari awal. Ditanam bagaimana visi misi partai misalnya, ditanam bagaimana perjuangan partai, ideologi partai dan sebagainya. Nah itu yang kemudian dalam konteks nasional maupun lokal saya kira itu sama persoalannya, adalah parpol ataupun lembaga demokrasi yang tidak menjalankan pendidikan politiknya dengan baik dan sempurna. Itu saya kira. Saya tertarik tadi dengan demokrasi kemudian di tengah kekuatan oligarki. Pandangan Pak Jam? Iya, kalau saya mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Kisno. Hari ini kan kita melihat ada satu pandangan yang membelah terkait dengan apakah sistem pemilu kita 2024 ini dengan sistem proporsional terbuka atau dengan sistem kembali ke sistem tertutup. Terbuka atau tertutup itu kan sebenarnya bangsa ini sudah punya pengalaman. Sudah pernah dan ternyata kan hasilnya juga tidak baik-baik saja. Nah sekarang pertanyaan kita, karena hari ini itu kan ada satu stigma, bahkan satu slogan, kalau Anda punya uang jangan mencaleg begitu, jangan menjadi bupati, mencalonkan diri jadi gubernur dan seterusnya. Karena butuh modal, Pak. Pertanyaannya, kalau data yang saya tahu ya, di Kalteng itu kan anggota DPR kabupaten kota itu kan ada 380, ditambah dengan 45 anggota DPR provinsi. Pertanyaannya, mungkin kita ya Pak Wisnu di kampus itu perlu melakukan kembali survei berapa sih dari 380 itu yang kemudian tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi gitu untuk menuju di kursi legislatif ataupun di pilkada. Dalam perbincangan dengan beberapa tokoh, ada banyak tokoh yang mengatakan dia tidak mengeluarkan uang yang banyak begitu. Hanya memang dalam kegiatan kontestasi itu kos politik itu pasti ada.
Hanya persoalannya seberapa nilai kos politik yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Nah, pertanyaan kita yang paling penting hari ini adalah apakah karena sistem yang terbuka itu kemudian memberi ruang untuk seolah-olah menuju kekuasaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki modal yang besar. Itu yang menjadi persoalan dalam sejarah sistem demokrasi. Di dalam konstruksi satu negara itu kan tidak semua menjadikan nilai dari modal itu menjadi sesuatu yang kemudian menjamin satu keberhasilan. Pertanyaan kita hari ini, kenapa itu bisa terjadi? Saya sepakat bahwa sebenarnya tanggung jawab melakukan pendidikan politik itu sesuai dengan fungsinya adalah peran dari partai politik. Hari ini kita mau bertanya dari 18 ya, di luar partai-partai, termasuk ke partai-partai yang baru. Pertanyaan saya, mungkin partai baru belum melakukan apa-apa gitu, karena dia baru mengikuti kontestasi. Tapi pertanyaannya, partai-partai yang sudah masuklah paling tidak di urutan 10 besar begitu. Sejauh mana fungsi-fungsi partai itu dijalankan? Yang hanya bisa dihitung dengan jari fungsi-fungsi partai itu dijalankan oleh partai-partai politik. Yang terjadi adalah partai-partai politik kemudian melakukan aktivitas-aktivitas politik itu H-2 tahun misalnya, atau H-1 tahun menjelang proses-proses demokrasi. Padahal pendidikan politik yang dilakukan oleh partai itu adalah bagaimana partai itu melakukan penguatan terhadap dirinya sehingga dia bisa mendapatkan kader-kader terbaik. Dia bisa melakukan pembinaan kader itu dan kemudian dia bisa membawa kader itu masuk ke dalam gelanggang kekuasaan politik. Nah, dengan dia bisa menciptakan satu sistem kader ya dari anggota partai itu yang bisa masuk di dalam kekuasaan politik itu, maka ada satu perjuangan yang menjadi cita-cita partai dan perjuangan yang menjadi cita-cita masyarakat itu diwujudkan melalui. Tetapi tongkat estafet itu kan tidak terjadi kalau kita lihat sekarang ini. Tetapi bagaimana merekrut yang seperti kita katakan tadi, Pak Kris katakan instan. Iya, persoalannya hari ini kekuasaan yang dipegang ini. Mbak Olive, persoalan hari ini kan orang mentuhankan bahwa untuk menjadi anggota DPR, menjadi gubernur dan bupati itu segala-galanya harus punya uang yang banyak. Sehingga kemudian yang terjadi adalah para pemilik modal inilah yang kemudian mengambil ruang itu. Pertanyaan kita hari ini, tidakkah kita berpikir, misalnya undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilu misalnya di pilkada atau undang-undang 7/2017 misalnya. Salah satu persyaratan orang untuk menjadi anggota legislatif itu kan cuma cukup hanya memiliki pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Pertanyaannya hari ini, dengan pendidikan S3 pun dengan dengan sistem pendidikan kita itu kan juga tidak menjamin bahwa itu ada satu kualitas di dalamnya. Nah, pertanyaan kita hari ini, bagaimana mengatur persyaratan ini? Jangan kemudian, kan ini kan menuju sistem kekuasaan. Pada waktu orang kemudian menjadikan kekuasaan itu sebagai berhala dia, maka kemudian hal-hal yang semestinya tidak dilakukan, yang tidak etik itu kan kemudian dilakukan. Nah, sehingga akhirnya misalnya kalau kita hanya berkaca kepada keterpenuhan persyaratan-persyaratan formal, maka kita tidak akan pernah menemukan. Berarti sumbatannya di sini nih, kalau saya tangkap yang terakhir tadi Bapak katakan, di sini tidak jalannya itu. Nah, bagaimana Pak Kris menanggapi ini supaya tidak berlalu seperti ini terus, ada terobosan baru, terus yang di luar sana juga ketika dia masuk ke dalam kancah pertarungan ini dia sudah punya modal. Harusnya tidak begitu. Iya. Saya kembali ke pandangan saya di awal tadi bahwa kita harus meninggalkan konteks politik prosedural. Itu harus ditinggalkan. Kita harus beralih kepada menjalankan politik substansialnya, menjalankan fungsi-fungsi dari pertama misalnya partai politik. Dia harus bisa menjalankan fungsi pendidikan politiknya sepanjang tahun, sepanjang waktu, itu harus jalan. Oke, itu idealnya Pak. Tetapi kalau kita melihat saat ini, karena kita sudah masuk tahun politik ini, jelas sudah terlihat nyata politik identitas itu ada. Politik ras juga keluar.
Nah ini seperti apa Pak? Supaya ini ke depan tidak terus seperti ini. Teman-teman kita kan sebentar lagi mencalon semua nih rata-rata yang sudah merasa terpanggil. Iya. Nah supaya tidak berlanjut seperti itu. Pandangan Bapak seperti apa? Saya kira kita ini kan hidup dalam konteks masyarakat komunal. Yes. Ya, jadi tidak konteks itu mengharuskan kita terlibat dalam konteks politik komunal juga. Misalnya terlibat dalam politik identitas. Yeah. Berbeda dengan konteks politik liberal di Barat. Mereka meninggalkan itu. Yang lebih dikedepankan adalah individualnya, kualitas orangnya, bukan identitas komunalnya. Yeah. Nah, ini perjalanan panjang saya kira. Amerika saja sudah merasakan demokrasi itu sejak abad ke-18, sudah hadir di sana. Nah, kita baru merdeka abad ke-20 dan ini masih proses yang lama. Dan kita melihat di dalam sila Pancasila pun kita bisa melihat bahwa konteks masyarakat komunal kita terlihat misalnya di dalam sila keempat, musyawarah mufakat. Yeah. Nah, jadi demokrasi kita dijalankan dengan mufakat, bukan one man one vote, ya kan? Yeah. Nah sudah jelas di sana bahwa memang nilai kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu menjebak kita di dalam konteks masyarakat komunal dan membawa kita akhirnya terjebak dalam politik identitas. Politik identitas ditahan dulu karena kita setelah ini kita akan masuk bagaimana sih bapak-bapak di sini mengamati dan melihat pergerakan politik di Kalteng. Pemilihan kepala daerah sebentar lagi, ditahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Dengan tema kita hari ini berbicara politik itu asik. Kita lanjutkan. Untuk Kalteng sendiri Pak, seperti apa? Dari pengamatan masing-masing narasumber di sini. Baik itu calon legislatifnya, calon kepala daerahnya, seperti apa? Atau mungkin ada sudah terlihat figur-figur yang wah sepertinya ini mumpuni untuk maju kepala daerah. Silakan dari Pak Kris dulu dari Jo. Saya melihat sejauh ini bahwa masih ada figur-figur lama yang masih muncul. Jadi yang baru ini pun belum kelihatan, kalaupun dia ada, tapi belum kelihatan munculnya. Sehingga keterkenaan pun di masyarakat pun itu belum ada. Jadi masih dominan oleh wajah lama, baik itu di legislatif maupun ketika nanti misalnya pilkada di akhir 2024. Itu yang saya lihat. Kalau kira-kira nama-nama baru yang masih tersembunyi ini kualitasnya seperti apa? Kemampuan bermain di dunia politiknya seperti apa? Bermain di partainya seperti apa? Kalaupun muncul wajah baru, saya kira mesti dilihat lagi bagaimana track record dia ketika dia sebelum menjadi kandidat. Nah, orang akan menilai, pemilih akan menilai orang ini seperti apa sebelum dia menjadi kandidat. Sehingga track record itu akan dilihat dan akan menjadi pertimbangan bagi warga negara, bagi masyarakat untuk memilihnya. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kan era digital ya. Sehingga lebih ke politik digital. Nah, bagaimana para figur wajah baru ini muncul, memarketing dirinya, muncul di berbagai media sosial yang ada. Nah, sehingga, segmen pemilihnya pun ini nanti akan kelihatan, akan lebih kepada pemilih milenial, karena itu yang akrab dengan media sosial. Gitu. Oke, bergeser karena di sana sudah terlanjur mengatakan masalah milenial. Saya ada membaca partisipasi politik 2024, mungkin saya ke Pak John dulu. Diprediksi generasi milenial ini dan plus Gen Z usia 15 sampai 38 tahun itu mencapai 86,7 jiwa. Nah, yang muda 53,81%.
pandangan Bapak. Kemudian bagaimana si anak muda ini, generasi muda ini melihat figurnya, kemudian backgroundnya seperti yang Bapak katakan tadi. Silakan melanjutkan Pak dari sana. Kemudian pengalaman berpolitiknya seperti apa? Ya, sebelum saya masuk ke sana, saya agak penasaran tentang politik identitas ini. Saya ingin memberi catatan penting. Yang pertama, bahwa politik identitas itu dimanapun tempatnya juga tidak bisa dihilangkan 100%. Tetap ya Pak. Amerika dengan sistem demokrasi yang kita anggap menjadi kiblat demokrasi dunia itu di era pemilihan Donald Trump saja itu menjadi isu-isu yang juga seksi dipakai untuk mengumpulkan massa, mengambangnya puting emasnya. Kemudian yang kedua, kenapa politik identitas itu lahir? Politik identitas itu ada kan karena ketidakadilan. Pertanyaan kita hari ini, apakah sistem pemilu, regulasi, peraturan perundang-undangan itu memberi keadilan kepada semua kelompok, banyak kelompok paling tidak, sehingga kemudian isu-isu itu tidak kemudian dipakai. Hari ini kenapa isu tentang politik identitas itu menjadi laku? Karena atas nama nasionalisme, atas nama demokrasi, kemudian hak-hak kelompok-kelompok tertentu kemudian diabaikan. Padahal pada waktu kita bicara tentang politik dan kekuasaan, aspek-aspek tidak hanya dia bicara terkait dengan aspek formal, aspek sosiologis, historis, dan lain-lain, itu juga menjadi bagian komponen yang harus dipikirkan oleh kita. Sehingga kemudian pada waktu kita bertanya, ada orang bertanya bagaimana meminimalisir politik identitas itu, jawabannya adalah bagaimana memberikan rasa keadilan itu kepada semua orang. Kalau semua orang merasakan ada satu keadilan, maka tidak akan sendiri identitas itu tidak akan. Nah, kemudian yang kedua menyangkut tentang ada satu pergeseran ya, karena hari ini jumlah kaum pemilih milenial, pemilih pemula itu relatif cukup baik. Dan dia dianggap sebagai salah satu segmen kantong suara oleh para kandidat. Ada satu pergeseran karena perubahan dari budaya dan juga pandangan dari kelompok-kelompok ini, yang terutama milenial ini kan identiknya dengan sistem digitalisasi. Nah, sehingga kemudian pada saat kemudian ada banyak kelompok ini yang memiliki angka yang cukup signifikan lah, walaupun juga suara full pemilih milenial juga tidak akan bisa memenangkan pertarungan, tapi paling dia bisa memberikan kontribusi terkait dengan pundi-pundi suara dari seseorang. Nah, pertanyaannya hari ini adalah bagaimana merangkul kelompok-kelompok milenial ini. Yang pertama, saya pernah membuat satu tulisan di publikasi di Sinta 2, pengaruh dari kecenderungan dari kelompok milenial ini, terutama kalangan mahasiswa, 380 responden saat itu bahwa bagaimana pengaruh perangkap agama dan etnik, judulnya itu perangkap agama dan etnik dalam pilihan di pilkada. Memang yang paling cenderung agak relatif mempengaruhi adalah agama, tapi tingkat signifikansi mempengaruhinya tidak terlalu juga tinggi. Tidak terlalu berbasis. Ya, artinya bahwa isu-isu tentang SARA, isu-isu tentang agama bagi anak-anak kita yang muda ini tidak terlalu menarik. Tapi anak-anak muda kita itu dalam hasil penelitian kami itu, penelitian yang dipublikasikan itu, bahwa mereka misalnya rekam jejak menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan data kami melakukan survei terakhir ini terkait dengan Pilpres itu track record dari misalnya beberapa nama yang diajukan ya di dalam survei itu menjadi bagian yang sangat penting, rekam jejak dari. Artinya bahwa kita bisa katakan kelompok-kelompok milenial ini lebih rasional begitu melakukan pilihan di era yang seperti ini dibandingkan misalnya dengan kelompok-kelompok dewasa yang mungkin dengan tingkat pendidikan
tingkat status sosial ekonomi, di tingkat tingkat komunitasnya itu lebih sempit begitu. Bahkan mereka lebih jauh dari akses informasi. Iya, ini yang kemudian menjadikan isu-isu tentang identitas itu menjadi sesuatu yang laku dilakukan. Kita bisa melihat hari ini kecenderungan pemilih dalam beberapa riset yang kami lakukan. Pemilih itu dia tidak bicara tentang identitas pada waktu dia memiliki akses secara langsung dengan pusat kekuasaan. Oke. Tapi identitas itu, politik identitas atau isu-isu tentang identitas itu hanya laku bagi kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak terkonek langsung dengan calon. Gitu. Dia berada di level tengah, bahkan berada di sangat jauh, sehingga kemudian itu mudah untuk dimobilisasi, digiring dengan menggunakan isu-isu itu. Tapi bagi individu yang memiliki akses langsung dengan calon, dia tidak memberikan dukungan politik, bahkan berjuang bersama itu bukan karena dilatar belakangi oleh agama, oleh suku dan oleh etnik, tapi mereka punya satu kepentingan yang sama, mungkin pengharapan yang sama begitu. Pada saat kemudian yang didukung ini kemudian paling tidak memiliki visi dan misi yang sesuai dengan harapan mereka. Iya. Jadi ini yang perlu secara jernih kita untuk menelaah satu persatu. Tadi saya sampaikan, dengan sistem terbuka dan kemudian kita menggeser ke sistem tertutup, apakah kemudian biaya politik menjadi murah? Kan harus dilakukan pengkajian lebih dalam. Malah akan berlangsung satu sistem oligarki di elit partai yang kemudian seolah-olah rakyat tidak punya kekuatan apa-apa lagi pada waktu sistem oligarki itu dibangun dengan sistem pemilihan secara. Kalau saat ini yang Bapak-Bapak lihat seperti apa sih Pak kekuatan masyarakat ini, power society kita ini? Apakah masih berperan? Apakah tetap oligarkinya yang masih kuat di sini? Artinya pada waktu kita ingin melakukan satu perubahan menuju satu sistem, demokrasi itu kan bukan sistem yang terbaik, sistem yang baik dari yang tidak baik. Sehingga sebenarnya, tapi hari ini masyarakat dunia meyakini bahwa sistem itu lebih berkeadilan, lebih mengakomodir banyak kepentingan. Nah, pada saat kita membicarakan tentang bagaimana masyarakat itu mendorong dirinya ya supaya kemudian tidak terjebak ke dalam kerangka-kerangka yang sekterian itu tadi. Yang harus kita dorong kan tidak hanya pada level masyarakat begitu. Tapi ada satu titik temu antara arus di atas dengan arus di bawah gitu. Membangun satu masyarakat yang demokratik itu tidak hanya bisa dituntut dari perubahan itu dari rakyat sendiri. Tetapi kalau rakyat ini tidak diberikan penjelasan, tidak diberikan sosialisasi, seperti apa mereka menjangkau menelaah itu, Pak? Iya, rakyat pada saat kekuasaan kemudian tidak mempertimbangkan tentang pentingnya aspek-aspek yang menjadi harapan rakyat. Pilihannya kan hanya people power. Rakyat mengambil kekuasaannya kembali, menggugat pemegang kekuasaan, rejim yang berkuasa saat itu. Tapi apakah sistem-sistem kita harus dilakukan seperti itu? Menuju kepada satu tatanan sistem demokratis itu. Ada satu kesadaran baik dari masyarakat. Hari ini orang menyalahkan bahwa masyarakat itu hanya karena diberi 100.000, 200.000 kemudian memilih pasangan calon A, B, C, dan lain-lain. Pertanyaan kita, mengapa masyarakat melakukan itu? Adakah pendidikan politik, adakah tanggung jawab yang berkuasa untuk menciptakan kesejahteraan, memberikan rasa keadilan, sehingga kemudian masyarakat tidak mengalami satu frustasi politik? Seperti Pak Kris tadi katakan, bahwa itu kabinet instan terjadi pada saat mau acara pesta demokrasi yang dikatakan sebenarnya pesta rakyat, tetapi yang pesta kayaknya elit politik aja, Pak. Iya. Seperti apa, Pak Kris? Yang pertama saya kira harus disadari bahwa dalam konteks demokrasi rakyat itu kan punya hak veto, tetapi tidak sering, hanya 5 tahun sekali. Nah, dia punya kekuatan di situ. Nah, oleh sebab itu ketika elit politik yang kemudian
memiliki kekuasaan itu tidak lagi menghiraukan rakyat pemilihnya, maka dengan sendirinya saya kira kekuatan politik rakyat itu akan berbicara. Dia tidak akan lagi memilih mendukung kandidat tersebut dalam konteks periode berikutnya. Dan ini beberapa fakta sudah banyak terjadi. Anggota legislatif yang ketika 5 tahun dia menjabat, misalnya tidak terpilih lagi. Itu ada fakta. Mengurus konstituennya. Ya, tidak mengurus konstituennya. Ya, artinya yang pertama, selain dia juga misalnya akrab dengan media sosial dalam rangka marketing dirinya, dia juga harus dekat dengan rakyat dong, yang menjadi pemilihnya, yang memberi mandat kepada dia untuk mewakili. Oke, itu idealnya Pak. Bagaimana kalau ada contoh kasus bahwa sebenarnya kalau dari kita bisa melihat track record dia dari media sosial, dia tidak seperti yang kita harapkan, tetapi dia bisa terpilih lagi karena kekuatan money politik itu. Seperti apa? Ya, money politik. Masyarakat kita lebih cerdas lagi Pak. Kita kan pemilihan. Money politik saya kira itu relatif bagi sebagian masyarakat yang memang tadi disebutkan oleh Pak John adalah memiliki rasa ketidakadilan. Ya, jadi ketika mereka tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber kekuatan politik yang lain, saya kira mereka tetap akan terjebak dalam politik money politik itu. Kalau untuk Kalteng sendiri seperti apa Pak? Di Kalteng saya kira sebagian masyarakat kita memang ada yang cukup cerdas saya kira. Mereka tidak akan begini ya. Kita orang Kalteng ini kan diselimuti oleh budaya politik lokal, budaya politik perang Dayak. Mereka memiliki kecenderungan tidak akan melakukan pilihan politik kepada kandidat tertentu sepanjang mereka tidak kenal, sepanjang mereka misalnya tidak pernah bertemu dengannya, walaupun ada titipan misalnya, ujuk-ujuk ya ada titipan tim tertentu misalnya datang ujuk-ujuk atau ngendar apapun misalnya, dan tapi dia tidak kenal, gitu, dia tidak akan memilih itu, dia akan memilih orang yang dia kenal. Nah, itu poin yang menjadi kekuatan masyarakat kita pada masyarakat lokal di Kalimantan Tengah. Oke, proximity-nya ini yang lebih menonjol. Iya, betul. Ini kan berangkat dari budaya politik ya, saya kira. Jadi budaya politik itu menekankan bagaimana dia harus kenal dulu dengan orang tersebut. Bagaimana dengan kekuatan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama kalau untuk daerah kita Kalteng? Sepanjang mereka masih mengandalkan kekuatan, kan mereka begini ya, mereka cenderung tidak percaya diri ketika mereka hanya mengandalkan keterkenalannya, ketokohannya, tanpa ada iming-iming lain di belakangnya, misalnya titipan janji politik atau? Ya money politik saya kira, tidak hanya janji politik. Atau negosiasi, ya. Karena pasti ada negosiasi. Negosiasi pasti ada. Negosiasi pasti ada. Makanya kemudian dia akan mengutus orang untuk datang mengantar titipan apapun misalnya. Nah, oleh sebab itu ketokohannya pun dia merasa tidak cukup. Dia tidak merasa percaya diri dengan ketokohannya, dengan nama besarnya, dengan latar belakang keluarganya, dengan keterkenalannya dan sebagainya. Dia akan tetap menggunakan alat instrumen yang namanya money politik itu. Oke. Ngomong-ngomong, kalau untuk kepala daerah kira-kira bayangan ini dari sebelah mana Pak? Dari daerah maju juga kah? Mantan bupati maju juga kah? Atau seperti apa Pak? Kira-kira nih Pak, bau-baunya nih pengamatan Bapak-bapak di sini. Iya, kalau kita bicara tentang pilkada, yang pertama yang menjadi catatan penting kita terkait dengan pilkada hari ini, pilkada itu kan dilakukan secara serentak. Artinya pemilihan gubernur dan kemudian di 14 kabupaten kota itu dilakukan secara serentak. Yang pertama dalam pencermatan saya akan terjadi satu konsentrasi kekuatan kepada wilayah masing-masing. Sehingga saling support antara elit di beberapa wilayah, misalnya karena keterikatan atas partai dan lain-lain atau atas dasar kekeluargaan pemilih. Saya ambil misalnya contoh, ketika misalnya yang maju dari Barito Utara, maka kecenderungan yang paling banyak mereka dari daerah sana akan mendukung tokoh mereka di sini. Artinya kan seperti ini. Di pemilu ini kan
Pilgub dengan Pilbub itu kan bersamaan. Yes. Artinya para elit itu akan berkonsentrasi di wilayahnya untuk memenangkan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kemudian sistem kalau dalam teori itu sistem efek ekor jas ya, terkait dengan pilpres, pilgub itu kepada pemilihan di level di tingkat kabupaten kota, itu sejauh mana pengaruhnya. Nah, karena itu pada waktu kita bicara tentang figur dari seorang kepala daerah, baik gubernur atau bupati, yang pertama adalah orang yang memiliki popularitas yang tinggi, itu kan juga belum tentu memiliki elektabilitas. Gitu. Nah, makanya yang harus kita lihat adalah sejauh mana kemudian elektabilitas itu popularitas itu diolah supaya kemudian elektabilitasnya menjadi tinggi. Dalam beberapa survei ya, ada calon itu yang popularitasnya tinggi, begitu yang kami lakukan, begitu survei yang kami lakukan gitu. Ternyata. Tapi di tingkat elektabilitasnya itu tidak sebaik popularitas dan elektabilitasnya. Alasannya? Ya, artinya seperti ini. Orang boleh saja dia kenal. Misalnya ya, mohon maaf, ada satu partai misalnya. Partai yang bagaimana media itu membrandingnya. Yes. Bahkan anak-anak kecil itu hafal dengan lagunya dan lain-lain. Ya. Tapi kemudian di hasil pemilu 2019 itu tidak memberi signifikansi. Pertanyaannya adalah pada waktu kalau orang tanya apa kenal dia. Tapi sejauh mana kemudian pilihan politik, intinya kan walaupun dia tidak mengenal, tapi suara pilihan politik yang pada akhirnya itu yang dia tentukan. Nah, itu jadi masalah. Nah, sehingga kemudian yang kedua, figur-figur yang bisa muncul itu adalah figur-figur yang selama ini tentunya tidak jauh dalam lingkaran elit kekuasaan. Yeah. Dalam struktur kepartaian itu dia memiliki pengaruh yang contoh misalnya, boleh ya kita bicara di politik nasionalnya gitu, dengan menyebut A, B gitu ya. Banyak juga pengamat mengatakan kalau kita mau melihat Sandiaga Uno itu memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Di Kalteng itu penelitian kami, survei kami melihat tentang itu. Kemudian Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil. Tapi banyak para teman-teman pengamat yang nasional juga melihat bahwa pada saat kemudian dia berhadapan dengan elit partai yang lebih kuat begitu di partainya, apakah kemudian tiket untuk menuju wapres misalnya itu bisa dia pegang? Analoginya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten juga akan terjadi seperti itu. Mungkin kita punya banyak orang yang memiliki popularitas yang tinggi, yang diinginkan oleh rakyat. Kalau di Kalteng, Pak? Di Kalteng juga terjadi. Persoalannya, harapan dari rakyat, harapan dari seseorang yang ingin memang mengabdikan diri dengan masuk di dalam kekuasaan untuk melayani masyarakat itu kan menjadi pudar pada waktu kemudian partai politik tidak menentukan pilihannya. Problem terbesar di negeri kita, saya sering bertanya dan pada saat saya mengajar dengan para mahasiswa saya tanya seperti ini. Sistem demokratisasi, otonomi daerah itu didorong dalam konteks pemerintahan daerah. Sehingga lahirlah Undang-Undang 22, 99, 32, 2004 sampai kepada 23, 2014. Tapi dalam sistem demokratisasi di tingkat partai itu tidak terjadi desentralisasi. Artinya seperti ini, pada waktu kita bicara tentang konteks pemilihan di tingkat level daerah, di kabupaten kota, biarkanlah para jajaran pengurus di tingkat daerah itu yang lebih memiliki ruang. Di tingkat provinsi biarkanlah jajaran pengurus partai di tingkat DPD itu yang memiliki ruang. Bukan kemudian silahkan secara administratif itu keputusannya dari organisasi partai di pusat, tapi paling tidak mereka mengakomodir harapan-harapan
harapan dari masyarakat. Jangan intervensi terus gitu maksudnya nih. Pertanyaannya hari ini kan, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh partai di pusat itu ternyata jauh dari harapan publik. Sehingga kemudian rakyat itu kan dalam pertarungan pilkada kita, menurut pandangan saya, rakyat itu kan diperhadapkan dengan pilihan yang sangat sulit begitu. Iya. Makanya Hanya kemudian jadi objek politik. pada waktu partai menyajikan, karena kita tidak banyak ya yang jalur independen gitu. Kita bicara tentang perannya partai. Pada waktu partai itu membuat konfigurasi paslon itu dengan konfigurasi seperti itu, rakyat mau pilih apa? Walaupun dia tidak setuju. Pada saat dia tidak ikut memilih, maka dia disebut golput. Pada saat dia tidak memilih, dia disebut apatis terkait dengan sikap-sikap politik. Nah, adakah perenungan-perenungan untuk melihat hal-hal ini? Misalnya, saya sering sampaikan di beberapa seminar, politik sara, politik identitas itu menguatkan pada waktu kemudian dikemas misalnya di mana konfigurasi pasangan calon itu memang nyata-nyata menunjukkan satu pertarungan yang identitasnya itu memang sangat tinggi. Pertanyaan kita hari ini, bisakah partai pada saat kita bicara no politik identitas 2024, bisakah konfigurasi paslon itu tidak diciptakan sehingga kemudian naluri untuk menggunakan politik identitas itu menjadi sangat tinggi? Itu kan bisa dilakukan. Kita juga melihat sekarang kan sudah mulai pembunuhan karakter, kemudian saling serang, itu kan sudah mulai terlihat gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dari teman-teman akademisi ini melalui mahasiswa khususnya ya di sini, mahasiswa anak-anak muda tidak terjebak di posisi itu dari Pak Kris, karena kita sudah ada di penghujung segmen. Saya kira ini juga sering saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa mereka tidak boleh terjebak dalam konteks politik identitas itu. Bagaimanapun mereka adalah generasi bangsa ini yang harus keluar dari politik identitas itu. Caranya adalah ya mereka harus punya pergaulan yang harus lebih luas lagi, tidak memandang identitas agama, suku, teman-temannya dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara menembus itu ya kembali ke jalan awal tadi, pendidikan politik harus jalan. Kalau itu tidak jalan nggak bisa. Melalui kalau untuk masyarakat awam sendiri, ya partai kalau politik. Oke lah, mereka menerima. Ya partai politik nggak ada jalan lain. Demokrasi, partai politik itu lembaga demokrasi yang dihadiri oleh demokrasi. Ya, tidak ada lembaga lain dalam konteks demokrasi yang punya fungsi pendidikan politik, fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, nggak ada, hanya partai politik. Gitu. Nah, itu yang kemudian tugas partai politik ini ke depannya. Saya kira tadi Pak Yon menyampaikan terkait juga dengan misalnya bagaimana rekomendasi untuk misalnya calon kepala daerah. Ya pertama itu undang-undang partai politik. Kedua undang-undang pilkada yang mengatur itu bahwa rekomendasi itu memang harus dari DPP-nya, dari pusatnya, tidak menyerahkan kepada pengurus di daerahnya. Jadi yang kedua, yang ketiga saya kira sistem kita memang harus terus dimatangkan. Sistem itu dalam artian kita ini kan demokrasi, tetapi sistem kita mengarahkan kita masih terjebak dalam konteks yang saya sebutkan tadi adalah misalnya oligarki. Sistem yang mengharuskan kita mau tidak mau. Sistem yang mengharuskan kita mau tidak mau, misalnya itu tadi, misalnya money politik. Nah, siapa sih yang membayar kandidat A, kandidat B dan sebagainya? Itu kan sudah terjebak dengan oligarki ekonomi. Kalau untuk Kalteng berarti ini tetap ada nih permainan oligarkinya nih besar nih kayaknya. Sejauh ini kan memang sudah ada. Sejauh ini ya. Bagaimana apakah akan dikuatkan lagi di 2024? Pasti. Saya kira pasti enggak. Karena apa? Karena Kalteng ini kan begitu banyak sumber-sumber yang memang bisa dimanfaatkan, sumber alamnya dan sebagainya, dan itu sudah menjadi ini ya coupling oligarki tertentu. Nah, dan kandidat pun ya otomatis juga menjadi atas dasar dalam tanda kutip adalah pesanan mereka gitu, sehingga para kandidat yang ada ini kemudian juga menjadikan sandaran ya bagi konteks dia menjalankan politik ketika pilkada berlangsung. Yang terdahulu juga merasa zona nyaman, kemudian dia mencari lagi ke bawahnya untuk tetap menjaga zona aman mereka.
Ya, kelanjutan Jujur itu saja bisa di sini ada. Pak, jujur saja. Kelanjutan itu tetap ada. Makanya saya katakan tadi bahwa bagaimana sekarang kan politik itu dipertontonkan dengan hanya dengan melalui misalnya mempertahankan kekuasaan, melanjutkan kekuasaan gitu. Nah. Kalau belum dilanjutkan ya oleh figur-figur Orang-orang itu orang-orang itu juga. Tadi Ini Pak Dir kan, mengatakan itu juga. sirkulasi elit itu tidak jalan. Gitu. Sirkulasi hanya di lingkaran itu saja. Makanya seperti saya katakan tadi, apakah ini pesta elit politik atau pesta rakyat demokrasi? Ya kalau seperti itu otomatis kemudian juga kita hanya melihat rakyat itu sebagai objek saja, objek untuk ikut terlibat di dalam hari hanya saja, gitu. Sementara yang kemudian berpesta pora setelah terpilih ya elit politiknya, masyarakatnya masih gontok-gontokan, yang di atas sudah anteng-anteng berteman, sudah berbagi kue, sudah berbagi, sudah nyaman dan sebagainya. Nah, supaya ini tidak terjadi Pak, mulai dari mahasiswa Pak, seperti apa? Ketika orang di atas sudah adem ayem berbagi kekuasaan, berbagi kue-kue itu, yang di bawah itu nggak ribut aja Pak, mulai dari yang muda dulu Pak. Iya, artinya kan seperti ini. Pada waktu kita bicara tentang sistem pemilihan yang ideal dalam satu sistem demokrasi itu, maka kita tidak hanya bicara untuk menyelesaikannya secara parsial. Jadi artinya kita bicara tentang peran mahasiswa atau pemuda atau kelompok terpelajar, tidak hanya cukup itu. Nah, yang paling penting hari ini tadi yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita mencermati ruang-ruang regulasi yang menciptakan satu sistem yang kemudian kita terjebak di dalam itu. Itulah yang harus dicermati untuk kita lakukan perubahan. Kemudian tadi bagaimana peran partai politik itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Dana pembinaan yang diberikan kepada partai politik selama ini oleh negara, oleh pemerintah itu adalah digunakan secara sungguh. Pertanyaan hari ini, apakah money politik dan lain-lain itu, politik identitas itu hilang di 2024? Jawabannya ya, dengan tatanan budaya kita seperti ini, kondisi yang ada hari ini ya tentunya tidak bisa kita hilangkan. Yang ada hari ini tugas kita adalah bagaimana meminimalisirnya. Nah, karena itu siapa yang mulai bekerja? Yang pertama adalah instrumen-instrumen penyelenggara pemilihan ini. KPU, Bawaslu itu berada di garda terdepan dan dia tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis. Seharusnya idealnya. Kemudian partai politik juga bisa bekerja sama menampilkan kader-kader yang terbaik yang bisa memenuhi harapan dari publik. Kemudian birokrasi negara, pemerintah termasuk juga aparat keamanan. Jadi instrumen-instrumen ini harus dibangun. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana masyarakat begitu. Masyarakat ini kan kalau yang di tingkat atas dengan masyarakat di tingkat grassroots dengan tingkat ekonomi yang berbeda, pandangan terhadap politiknya juga berbeda. Nah, sekarang apakah kemudian kita kemudian mempolitisasi dari pandangan yang mungkin tidak didasari oleh pemikiran yang rasional? Harusnya jawabannya tidak dilakukan. Malah kita mendorong ada satu upaya untuk mencerdaskan. Nah, sehingga apa langkah-langkah yang dilakukan? Tentunya kecerdasan berpolitik itu juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kemudian juga pengaruh dari ekonomi. Nah, supaya pendapatan masyarakat kita ini nanti tidak terjebak di situ, kemudian pemilih itu menjadi lebih cerdas dan pintar, apa Pak pesan untuk masyarakat? Dan juga khusus untuk para teman-teman legislatif yang mau mencalon ini nantinya. Iya, artinya yang harus dilakukan oleh masyarakat bahwa pengalaman berpemilu atau berdemokrasi, berpilkada itu kan bukan sesuatu yang baru. Kita dari 2005 sudah kita jalankan. Masyarakat sudah bisa merasakan dan bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Kepentingan transaksional sesaat itu juga tidak memberikan kemanfaatan yang optimal. Nah, karena itu harapan saya masyarakat sudah harus mulai menaruh perhatian kepada figur-figur calon yang benar-benar mampu membawa hari ini itu. Semua pemimpin itu dituntut memiliki inovasi yang tinggi di arus perubahan yang seperti ini. Di dalam era digitalisasi seperti ini, itu tidak ada jalan lain tanpa pemimpin yang memiliki wawasan pengetahuan dan
tata manajerial yang tersistematik. Nah, sehingga daerah tidak akan bisa melakukan inovasi pada saat kemudian kita tidak bisa melahirkan ya pemimpin-pemimpin yang memang pemimpin itu tidak harus dia cerdas. Presiden itu tidak profesor doktor, Bu Mega, Pak Jokowi tidak profesor doktor, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kapasitas manajerial dia untuk mengelola itu. Nah, dia dibantu oleh orang-orang yang pintar gitu. Profesor doktor akan banyak di sekitar dia. Nah, hanya sekarang bagaimana spirit kepemimpinan itu yang bisa melahirkan satu inovasi yang membawa lompatan jauh ke depan untuk pembangunan negara itu. Karena itu tentunya kebijakan-kebijakannya harus bersandar kepada kepentingan masyarakat, kemaslahatan masyarakat. Itu saya kira tiket yang paling penting. Oke. Terakhir, Pak Kris, closing statement supaya menjadi pemilih yang cerdas, kemudian berpolitik yang cerdas, dan juga berkarakter dari mahasiswanya, kemudian umum. Dan juga pesan untuk para calon legislatif dan kepala daerah. Mahasiswa saya kira sudah sadar politik ya. Hanya kesadaran itu belum dikelola dengan baik. Apakah mereka kemudian berpartisipasi dalam politik itu karena mobilisasi ataukah karena sukarela? Nah, ini yang penting juga harus diketahui. Makanya kemudian teman-teman mahasiswa di ruang kelas dimanapun saya sering menyampaikan bahwa generasi mereka adalah generasi yang perlu memiliki kesadaran politik agar menemukan citra politik yang baik bagi masyarakat. Sehingga kemudian mereka tidak terjebak dalam konteks politik yang lebih kepada menekankan peran politik sebagai politik identitas dan sebagainya. Money politik tidak terjebak di situ. Nah, untuk teman-teman legislatif yang akan maju, teman-teman legislatif saya kira perlu memanage diri mereka, baik itu terutama figur-figur baru ya. Kalau figur-figur lama kan orang sudah kenal, tinggal itu diolah lagi. Nah, yang menjadi tantangan adalah teman-teman yang baru. Nah, sehingga kemudian tadi disebutkan ada yang tidak siap, ada yang sudah siap. Yang siap itu apanya mestinya? Nah, itu harus dilihat dulu. Apakah karena dia punya kekuatan finansial yang cukup ataukah tidak? Nah, sehingga dia tidak siap. Nah, ini yang kemudian menjadi biar teman-teman yang figur-figur yang baru ini dalam konteks mereka menjadi kerja di legislatif. Tidak ada cara lain saya kira selain yang pertama adalah mereka mesti akrab dengan media sosial karena sekarang era digital. Kedua juga harus dekat dengan rakyatnya. Rakyat dalam artian ya mereka harus bertemu hari-hari dong dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya. Dan itu ketika nanti mereka kemudian didukung ya jangan dilupakan. Tetap tidak berubah sikapnya ketika mau pemilu ataupun nanti setelah duduk di legislatif. Sikap yang sama juga tetap mereka pertahankan, harus dekat. Kemudian juga mereka memiliki rasa empati yang baik dengan masyarakat. Apapun saya kira kebutuhan masyarakat itu tidak ini kok, tidak ini. Mereka itu tidak meminta macam-macam kok. Ya, tidak meminta macam-macam kok. Hanya mereka perlu ketika misalnya mereka perlu dibangun jalan misalnya atau jalan depan rumahnya diperbaiki, itu tolong diperhatikan lah misalnya. Nah, ini yang penting saya kira kepekaan teman-teman di legislatif itu ketika mereka mau kemudian menjadi kandidat dan kemudian nanti ketika mereka juga sudah terpilih harus itu dipertahankan. Jadi gitu ya Pak ya? Ya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung segmen, kita sudah sharing seperti apa sih baik untuk masyarakatnya, baik untuk legislatifnya, baik untuk teman-teman muda dan juga pergerakan yang sangat dinamis untuk politik di Kalimantan Tengah. Sudah sharing kita malam hari ini, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jan Rete, akademisi dari UPA dan juga pengamat politik sudah berbagi. Kemudian dengan Bapak Dr. Krisno Hadi, akademisi dan juga pengamat politik dari Universitas Kristen Palangkaraya. Terima kasih narasumber sudah berbagi malam hari ini. Terima kasih sama-sama Mbak Olive. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema kita berbicara politik itu asik. Saking asiknya kita sampai terlewatkan ini Pak. Pemirsa, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Itu berbicara politik itu asik.